Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disha Ananda. Saya dari Prodi Teknik Multimedia kelas 1A. Nah, jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu HTML. Nah, di sini sudah terdapat logo HTML. Nah, arti dari HTML adalah merupakan suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu atau tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Lalu, apa sih itu tag-tag HTML? Jadi, tag HTML adalah sebuah awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag dibuat dengan kurung siku, lalu di dalamnya berisi nama tag dan kadang juga ditambahkan dengan atribut. Sekarang tag HTML sudah sekitar 250 tag. Dan juga tag HTML juga berfungsi untuk membantu dalam menyusun struktur dokumen dalam HTML. Oke, langsung saja kita masuk ke penggunaan teks HTML yang saya aplikasikan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke tahap pengkodekan, pertama-tama kita harus mengaktifkan sebuah aplikasi yang bernama Exam Control Panel, karena di sini berfungsi untuk supaya kita terkoneksi nantinya. Nah, setelah itu di sini ada opsi apa sih, kita pilih start. Nah, jika sudah start, kita bisa melanjutkan ke tahap pengkodingan dan untuk memudahkan kita nantinya untuk melihat hasil dari kodingan. Oke, setelah itu langsung saja kita masuk ke aplikasi yang bernama Sublime Text. Karena di sini saya menggunakan aplikasi Sublime Text untuk mengcoding tag HTML tersebut. Oke, langsung saja masuk. Nah, di sini sudah terdapat codingan. Nah, di sini saya menggunakan codingan tag HTML. Nah, apa sih kegunaan tag HTML picture tersebut? Di sini picture digunakan untuk mengatasi masalah untuk menentukan gambar mana yang akan ditampilkan pada ukuran layar tertentu. Nah, di sini juga saya menggunakan tag atribut lainnya seperti doctype, HTML, head title, head body, dan lain-lain. Nah, di sini merupakan tag picture yang kita gunakan. Di sini ada tag picture untuk pembuka, untuk membuat picture. Lalu di sini ada style weight 465 pix. Di sini digunakan untuk ukuran layar media yang akan digunakan. Lalu di sini ada source grid, digunakan untuk alamat path atau URL gambar yang akan ditampilkan. Lalu jika tag picture ini tidak didukung, maka gambar akan ditampilkan seperti biasa. Oke, langsung saja kita masuk ke hasilnya. Nah, di sini langsung kita Google Chrome. Lalu kita ketik localhost dpw 2023, langsung kita pilih enter. Nah, di sini tadinya saya sudah membuat folder di dpw 2023. Lalu hasilnya seperti ini. Langsung saja kita masuk ke folder Disha Ananda. Nah, di sini terdapat banyak yang sudah hasil codingan saya. Lalu kita buka di picture HTML. Nah, jadi hasil dari tag picture HTML tadi di sini menampilkan gambar yang saya inginkan. Nah, langsung saja kita masuk ke tag HTML yang bernama response. Apa sih itu tag HTML response? Pada umumnya fungsi response digunakan untuk tabel HTML dalam menampilkan sebuah data. Nah,
Dalam membuat tabel juga dibutuhkan metode yang pas, hanya itu ada elemen tambahan yang diperlukan saat membuatnya, seperti table. Nah, lalu biasanya tabel digunakan jika kita ingin menampilkan sebuah data dalam bentuk baris dan kolom. Dalam membuat tabel sederhana yang menggunakan HTML, terdapat 4 elemen yang digunakan seperti table, th, td, tr. Nah, tag table merupakan elemen untuk membuat tabel, kemudian diikuti dengan tag th, yaitu tabel header. Kemudian ada yang namanya tag tr, yaitu table rows, yang berfungsi untuk membuat baris pada tabel. Kemudian ada yang namanya tag cd, yaitu tabel data untuk membuat kolom pada tabel. Nah, hasil kolom dari tag tr dan td disebut dengan tabel sel. Nah, tabel sel yaitu sebagai tempat di mana kamu memasukkan data yang akan kamu tampilkan. Nah, berikut ini adalah sebuah contoh pembuatan tabel menggunakan HTML dengan rowspan. Lalu, berdasarkan sintaks yang sudah saya gunakan, penggunaan rowspan yang bisa kamu lihat pada kolom nomor 5, yang artinya menggunakan sebanyak 3 baris ke bawah. Penggunaan fungsi rowspan di atas berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk baris pada tabel. Tidak jauh berbeda dengan tabel Excel pada umumnya. Nah, next, lalu kita di sini langsung saja menampilkan hasilnya. Nah, di sini merupakan sebuah tampilan dari sebuah tabel dan kolom yang sudah kita instruksi tadi berdasarkan sintak yang sudah dimasukkan pada rowspan tadi. Oke, next. Ketinggalan selanjutnya. Lalu di sini ada yang namanya ID HTML. Nah, di sini saya juga menggunakan atribut lainnya. Sebelumnya, apa sih itu ID HTML? ID HTML merupakan atribut global HTML yang digunakan untuk menentukan ID unik elemen HTML. Fungsinya sama seperti kelas, tapi ini digunakan untuk memudahkan kita menyeleksi elemen menggunakan JavaScript atau CSS. Tapi kita tidak boleh memiliki lebih dari satu elemen dengan ID yang sama. Lalu di sini kita menggunakan tag-tag seperti ini. Untuk menambahkan ID ke dalam elemen HTML, cukup tulis kata ID di dalam tag pembuka, diikuti sama dengan nama ID di dalam tanda kutip. Seperti ini. Nah, lalu langsung saja kita masuk ke hasilnya. Seperti yang sudah saya instruksikan tadi, kita langsung bisa menampilkan hasil yang seperti codingan saya tadi. Oke, langsung saja kita masuk ke tag HTML tab. Nah, di sini saya juga sudah mengcoding atribut-atribut yang akan dimasukkan ke tab. Nah, jadi sebelumnya apa sih itu tag HTML type? Nah, secara umum ini merupakan tag input yang berfungsi sebagai kolom isian dan user. Nah, dalam pemrosesan front dan web server, nantinya nilai atribut value
nilai yang akan diproses, sehingga jika user mengklik tombol submit form tanpa apa-apa, maka nilai nama yang Anda dikirim adalah masukkan nama kita. Di sini saya juga sudah menginputnya seperti ini. Ada nama user, password user. Kita akan melihat hasilnya. Oke. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Saya terdapat nama user, password user. Jadi intinya di sini digunakan untuk atribut type tag, digunakan untuk sebagai nilai isian awal untuk input. Oke, next. Oke, mungkin sekian itu saja yang dapat saya tampilkan dari penggunaan tag HTML yang saya gunakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja pada pembuatan video ini. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.